Ya, baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan bagi yang bertugas untuk memimpin doa. Siapa? Giliran siapa? Ayo Bu. Ya, silakan Lutfi. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Amin. Ini Anita mana ya? Kok tidak join Zoom meeting-nya? Ada yang tahu kabarnya? Bagaimana Lutfi? Anita sakit. Oh, Anita lagi sakit. Ya, kita doakan Anita cepat sembuh kembali ya, biar bisa sama-sama belajar dengan kita minggu depan. Ya, Ibu harapkan juga anak-anak Ibu ini yang tersayang bisa terus semangat belajar meskipun di era pandemi COVID-19. Udah selama setahun ya, kita pembelajaran jarak jauh harus Zoom meeting, tidak bertemu secara langsung. Wah, Ibu mau tanya dulu, kenapa sih kita harus belajarnya semangat meskipun di pandemi COVID-19? Ada yang mau berpendapat? Saya Bu. Iya, Pinter Rindi. Bagaimana pendapatnya? Karena kita kan online ya Bu, jadi kita harus semangat. Kalau nggak semangat susah dong nerima pelajarannya. Ya nggak Bu? Bagus Rindi, Alhamdulillah. Ada lagi yang ingin berpendapat? Lutfi barangkali? Ya Bu. Enggak, oh ya, jadi walaupun kita di pandemi COVID-19 tetap harus semangat dalam belajar ya. Ada tuh di Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Bahwa niscaya orang-orang yang beriman di antara kamu, terus nanti kalau misalnya menuntut ilmu dan belajar juga akan ditinggikan beberapa derajat. Berapa derajatnya ditinggiinnya dari Allah lagi ya, bukan dari manusia. Jadi harus semangat ya. Iya, anak-anak seusia kalian nih di Palestina, saudara-saudara kita. Wah, itu bahkan mau belajar aja harus takut-takut ya, bomnya datang gitu. Jadi anak-anak yang di sini, anak-anak ibu harus tetap semangat walaupun pembelajaran online. Siap? Siap Bu. Alhamdulillah. Berarti kalau sekarang udah siap mulai pembelajaran, ibu mau lihat dulu alat tulisnya mana sama bukunya? Ya, siap. Sekarang coba dilihat sekelilingnya ada sampah atau enggak. Coba lihat. Ada atau tidak sampahnya? Nggak ada Bu. Tidak ada. Ya, berarti tandanya sudah siap belajar biar belajarnya nyaman ya, tidak ada sampah bersih. Oke, sebelum kita mulai ini Ibu mau share screen dulu ya. Ya, sudah terlihat anak-anak? Sudah ada Bu, sudah terlihat. Lutfi sudah terlihat? Sudah terlihat Bu. Ya, pada pertemuan ketiga ini kita akan mempelajari tentang pembelahan sel tumbuhan. Yang kemarin kita udah belajar pembelahan sel pada hewan, sekarang lanjutannya nih, pembelahan sel
pada tumbuhan. Manfaatnya apa sih? Tujuannya apa kita mempelajari ini? Agar anak-anak dapat menganalisis macam-macam pembelahan sel pada tumbuhan. Yang kedua, agar anak-anak dapat menganalisis apa saja proses-proses pembelahan sel pada tumbuhan. Dan nanti anak-anak dapat mengaplikasikan ilmunya ke bidang-bidang terapan yang lain. Gitu ya, kita lanjut. Nah, ini ada 2 gambar. Ini ada gambar apa ini, Rindi? Di sebelah kiri yang Ibu tunjuk ini. Ada gambar bawang, Bu, tanaman bawang. Ya, bawang apa ini, Rindi? Bawang merah. Iya, benar. Ini ada bawang merah ya. Nah, di bawang merah ini sedang diperlakukan apa? Diberi perlakuan apa? Ada yang bisa jawab? Sedang diapakan ini bawang merahnya? Sedang ditanam ya. Ditanam di media air. Lalu apa proses yang terjadi pada bawang merah ini, Lutfi? Pertumbuhan, Bu. Proses pertumbuhan. Ya, betul, proses pertumbuhan. Nah, di proses pertumbuhan itu, contohnya, nih bisa anak-anak lihat ya, ada pertumbuhan akar ke bawah, ada pertumbuhan tunasnya daunnya nih ke atas. Nah, di dalam pertumbuhan bawang merah ini, terdapat proses pembelahan sel. Nah, jadi selnya ini terus membelah sel ujung bawang merah ini, ujung tunasnya, dia terus membelah sehingga tumbuhlah tunas. Sel-sel pada ujung akarnya juga terus membelah sehingga tumbuhlah akar. Nah, jadi dari gambar ini kita simpulkan bahwa terjadi proses pembelahan sel. Lalu ke gambar yang sebelah kanan. Ini ada gambar apa? Siapa yang mau menjawab? Gambar stroberi, Bu. Ya, benar Rindi. Ini gambar stroberi ya. Ini anak-anak bisa lihat, ini ada indukan stroberi, ini. Nah, lalu ada anakan stroberi. Nah, ini namanya perkembangbiakan vegetatif atau perbanyakan individu stroberi oleh bantuan tangan manusia. Nah, ini nggak secara alami langsung kayak ditebar begitu ya, dengan angin atau bantuan hewan, tapi oleh manusia ini diambil. Diambil bagian tubuhnya, stroberi ini lalu ditanam di dalam pot, nah menjadi anakan. Dan nanti anakannya ini akan terus tumbuh, kemudian berkembang. Nah, karena apa? Karena proses pembelahan sel di dalam bagian organ-organnya masing-masing. Ada pembelahan sel di daun, jadi akhirnya nanti menghasilkan organ daun. Pembelahan sel di batang, nanti menghasilkan organ batang. Pembelahan sel di akar, menghasilkan organ akar. Nah, jadi kedua gambar ini dapat kita simpulkan mengalami proses pembelahan sel. Lanjut. Nah, ini dia. Proses pembelahan sel ini ada 2 macam. Ada pembelahan sel mitosit, ada pembelahan sel meiosit. Kita ke mitosit dulu. Pembelahan sel mitosit, ciri-cirinya yang pertama, terjadi pada semua sel tubuh atau autosom. Yang mana sel tubuh atau autosom? Contohnya pada ujung akar, ya pada daun, pada batang. Yang tadi nih kita kembali lagi. Nah, ini. Pada daun ini pembelahan sel tubuh atau pembelahan mitosit. Pada akar juga, pada batangnya stroberi juga. Itu pembelahan sel autosom atau mitosit. Lalu ciri-ciri yang kedua, pembelahan mitosit ini hanya terjadi dalam satu siklus. Jadi pendek dia. Prosesnya atau tahap-tahapnya cuma satu siklus sekali saja. Lalu yang ketiga, pembelahan mitosis ini ciri-cirinya dia tidak memiliki pasangan kromosom homolog alias jomblo visabilillah ini. Dia sendiri.
tidak punya pasangan. Alhasil karena itu, ciri-ciri yang keempat, dia tidak bisa bertukar kromosomnya atau pindah silang. Jadi tidak terjadi pertukaran segmen kromosom tersebut. Karena jomblo kan, sendiri dia, nggak punya pasangan. Lalu ciri-ciri yang kelima, dihasilkan dari proses pembelahan mitosis itu, anakannya memiliki struktur genetik yang sama dengan induknya atau sel awal. Jadi kalau induknya itu kromosomnya diploid atau 2N, maka anakannya juga 2N atau diploid, persis sama dengan induknya. Lalu bagaimana kalau induknya haploid, Bu? Ya, anaknya juga tetap haploid, pokoknya ngikut persis oleh induknya. Lalu bagaimana hasil akhirnya? Kita lihat dari hasil akhirnya. Hasil akhir dari pembelahan mitosis ini menjadi 2 sel baru atau 2 sel anakan yang sama persis seperti induknya, baik sifatnya, struktur genetik atau kromosomnya itu sama dengan induknya. Ini adalah preparat melintang pada ujung akar tanaman Allium cepa atau bawang merah. Jadi nih, bawang merah yang tadi ini, ujung akarnya kita potong, lalu kita ambil jaringan yang fresh. Nanti kemudian diberi warna, diberi pewarnaan, lalu diamati di mikroskop. Setelah diamati, terlihat gambar-gambar ini. Inilah tahap-tahap proses pembelahan mitosis pada tumbuhan. Yang hanya terjadi dalam satu siklus, ingat ya, jadi cuma satu siklus ini aja. Jadi kalau dari profase, selesainya ya telofase. Sudah sampai situ saja. Nanti kalau mau mulai lagi ya profase lagi, nanti ke telofase, sampai situ saja. Lah, biar mengingatnya mudah, itu ada singkatannya Pak Mamat. Ya, ada profase, kemudian metafase, anafase, dan telofase. Coba apa tadi sebutannya, Lutfi? Pak Mamat. Iya, ada apa aja? Profase, metafase, anafase, dan telofase. Ya, pintar Lutfi, terima kasih. Lalu bagaimana dengan prometafase? Nah, prometafase juga ada tahapnya. Hanya saja ini tahap peralihan dan yang utama adalah keempat tadi ya, yang nomor 1, nomor 3, 4, dan 5 ini. Yang Pak Mamat tadi, itu yang utama. Lalu apa yang terjadi di profase? Pada tahap profase ini, nukleus dan nukleolusnya ini sudah terlihat, namun dia mencirikan ingin menghilang. Lalu sudah terdapat benang-benang kromatin. Nah, lalu apa yang terjadi di metafase? Benang-benang kromatin tadi menebal dan sudah berduplikat atau menggandakan diri menjadi kromosom. Nah, jadilah, tapi kromosomnya ini masih bersebaran. Ada yang di atas, sini, ada yang di samping, ada yang di bawah, masih belum beraturan lokasinya, letaknya. Lalu bagaimana di metafase? Kromosom yang tadi di prometafase, ini menjadi sepasang kromatid, jadi punya 4 lengan. Ini ya, punya 4 lengan. Di mana sepasang kromatid tadi berjejer, letaknya sekarang udah berjejer. Di bidang ekuator. Ini berjejer di sini, di pusat keseimbangannya di sini. Lalu bagaimana ciri-ciri anafase, Bu? Oh, ini anafase ternyata. Dari mana melihatnya? Dari sepasang kromatid tadi memisahkan diri. Ada yang ramai-ramai ke kutub utara, ramai-ramai ke kutub selatan pembelahan, menuju sentrosomnya masing-masing atau kutub pembelahannya masing-masing. Nanti sudah sampai di kutub pembelahannya masing-masing, nah, sampailah ke tahap telofase. Nukleusnya ada lagi, nukleolusnya ada lagi.
lalu terjadi pembelahan sitoplasma atau yang disebut dengan sitokinesis. Ada lekukan atau cleavage di situ. Nah, nanti lama-lama lekukan itu akan membelah menjadi dua. Nah, oleh karena itu, pembelahan sel mitosis, kita ingat ciri-ciri yang tadi ya. Hasilnya adalah dua sel anakan yang sama persis dengan induk. Nah, begitu. Ya, lanjut ke macam-macam pembelahan sel tumbuhan yang kedua. Tadi sudah mitosis, kita ke yang meiosis. Meiosis ini ciri-ciri yang pertama hanya terjadi pada sel gonad atau sel kelamin. Jadi ada alat kelamin jantan pada tumbuhan dan alat kelamin betina pada tumbuhan. Kalau mitosis sel tubuh atau autosom, kalau meiosis pada sel gonadnya. Lalu apa ciri-ciri yang kedua? Meiosis ini dalam tahap pembelahannya ini terjadi 2 kali siklus. Ya, jadi dia panjang. Ada meiosis 1, ada meiosis 2. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Lalu ciri-ciri yang ketiga. Nah, meiosis ini memiliki pasangan kromosom homolog pada meiosis 1-nya. Nah, karena dia tadi sudah bukan jomblo visabilillah lagi ya, sudah punya pasangan tadi, ada sel spermanya, ada sel ovumnya. Maka demikian terjadilah pindah silang antara kromosom homolog yang berpasangan tadi. Lalu ciri-ciri yang kelima, sel yang dihasilkan melalui proses meiosis itu mempunyai jumlah kromosom separuh dari sel semula. Jadi jika induknya diploid atau 2N, maka anakannya separuh dari kromosom induknya. Berarti anakannya haploid atau N ya. Lalu bagaimana hasil akhir dari pembelahan meiosis, Bu? Kalau yang mitosis mah hasil akhirnya 2 sel. Tercipta 2 sel. Kalau meiosis ada 4 sel. Yang keempat-empat selnya kromosomnya separuh dari induknya. Sifatnya juga setengah dari induknya. Jadi nggak sama persis ya. Itu poin yang harus dibedakan antara mitosis dan meiosis. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Saya, Bu. Ya, Rindi, silakan bertanya. Saya mau bertanya, jadi perbedaan fungsi pembelahan mitosis sama meiosis itu apa sih, Bu? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, anak-anak, ini ada pertanyaan yang bagus dari Rindi. Apa, Bu, perbedaan dari fungsi pembelahan mitosis dan fungsi pembelahan meiosis? Ada yang bisa membantu Ibu jawab? Saya, Bu. Ya, Lutfi, silakan. Ya, fungsinya yang pertama untuk mitosis, dia itu fungsinya memperbanyak pada proses pertumbuhan. Kalau meiosis, dia itu berfungsi untuk mengurangi jumlah kromosom. Iya, benar Lutfi. Jadi begitu ya, Rindi ya. Kalau yang mitosis, diulangi lagi Lutfi. Kalau yang mitosis seperti apa? Kalau yang mitosis itu memperbanyak sel pada kromosom. Tapi kalau meiosis untuk mengurangi jumlah kromosom. Ya, betul. Jadi nanti contohnya yang mitosis itu pada sel-sel tubuh atau autosom ya. Jadi dia menambahkan pertumbuhan kromosomnya, menambahkan ukurannya, volumenya. Jadi ada tambah akarnya, tambah daunnya, tambah tinggi batangnya, begitu. Tapi kalau yang meiosis itu lebih ke arah perkembangannya. Ya, begitu Rindi? Iya, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Lutfi. Ya, kita lanjut ya. Nah, ini kita flashback dulu ke materi kita sebelumnya. Nah, kita sebelumnya sudah pernah belajar kan ya tentang morfologi bunga. Nah, ini alat perkembangbiakan generatif melalui bunga. Di sini ada bunga Hibiscus rosa sinensis atau bunga sepatu atau kembang sepatu. Bagian-bagiannya ada ketiak daun. Ini sepal.
ada mahkota, bunganya, disebut dengan petal. Lalu ada alat kelamin jantan, disebut stamen, yang kepala sarinya disebut anter, lalu tangkai sarinya disebut filamen. Lalu di sini ada putik atau gimnasium. Ini alat kelamin betina pada bunga. Kepala putiknya disebut stigma, tangkai putik disebut style. Lalu ada ovarium disebut ovari. Nah, nanti di dalam ovarium ini terdapat ovul atau sel telurnya. Begitu. Nah, untuk biar kita lebih fokus, Ibu pengen cek fokusnya anak-anak. Nah, ini mari kita ucapkan warnanya, bukan tulisannya. Nah, siap ya? Siap, Bu. Ya, ini warna apa? Kuning, 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 merah, merah, hitam, hitam, hijau, hijau, biru, merah, biru, hitam, kuning, hijau. Iya, pinter anak-anak Ibu. Tepuk tangan dulu. Hebat ya. Fokus tandanya, walaupun pembelajaran online tetap fokus. Terima kasih. Ya, kita lanjut ke kuis. Kuisnya, Ibu akan ada peraturannya, akan arahkan peraturan. Yang mau menjawab harus bilang titip nama. Jadi kalau Lutfi mau menjawab, titip Lutfi. Kalau Rindi mau menjawab, titip Rindi. Ya, semangat ya. Siap, Bu. Ya, kita mulai. Nah, ini soalnya. Titip Rindi. Ya, silahkan Rindi. Ini kalau yang A, sepal itu 30. Karena dia pembelahan mitosis pada autosom. Ya, kalau yang B. Kalau antheridium sama gonad pembelahan meiosis daripada sel induk. Jadi setengah daripada 30, yaitu 15. Jadi yang A 30, yang B 15, yang C 15, Bu. Iya, pintar anak Ibu ya, Rindi ya. Nah, kalau Lutfi, apakah jawabannya juga sama? Atau ada pendapat lain? sama Bu, sama Oh iya, seperti sama. Rindi. Nah, berarti jawaban Rindi sama Lutfi tadi benar ya? Benar bahwa sepal itu pembelahannya mitosis autosom. Dia termasuk sel autosom atau sel tubuh. Jadi tetap kromosomnya 30. Kalau antheridium dan gymnasium ini alat kelamin atau alat reproduksi jantan dan betina pada tumbuhan. Jadi dia setengah dari kromosom induknya atau pembelahan meiosis menjadi 15. 30 dibagi 2. Nah, selanjutnya Ibu akan mengirim link YouTube untuk kalian tonton videonya dan nanti kalian presentasikan ya untuk pembelajaran pada kali ini. Sudah muncul di kolom chatnya? Sudah, Bu. Ya, silahkan ditonton videonya ya. Sekarang Ibu minta anak-anak siapkan alat tulis dan kertasnya. Coba disiapkan dulu. Sudah? Sudah, Bu. Ya, sekarang tulis
angka kesukaan anak-anak dari 1 sampai 9, bebas apa aja. Ya. Lutfi berapa? Angka 2, Bu. Saya suka angka 2. Ya, angka 2. Kalau Rindi, angka berapa yang ditulis? Angka 3, Bu. Tuliskan sebanyak angka itu kesimpulan dari yang telah kita pelajari. Ayo, tuliskan ya. Nanti tunjukkan kertasnya ke Ibu, lalu dibacakan. Kira-kira apa tadi kesimpulannya? Apa saja? Tadi kita belajar apa? Sebanyak angka yang ditulis ya. Berarti kalau Lutfi 2. Kalau Rindi berarti 3. Mulai dari siapa, Bu? Ya, ini kita tunggu. Rindi sepertinya belum selesai ya. Kita tunggu dulu, biar sama-sama. Ya, Bu. Sudah? Ya, silakan siapa yang mau duluan. Rindi, Bu. Ya, Bu. Ya, silakan Rindi. Saya, Bu, ya. Ya, Kesimpulan yang pertama, fungsi perbedaan pembelahan. Kalau pada mitosis, dia digunakan pada pembelahan autosom. Terus kesimpulan kedua, itu pembelahan meiosis untuk gonosom, Bu, ya, untuk gonad. Terus kalau untuk perhitungannya, kita lihat hasil akhirnya. Kalau meiosis, dia itu jadi peluru gitu, Bu, untuk perkembangan. Ya, Bu. ya, bagus sekali. Nah, Rindi, sekarang kesimpulan dari Nak Lutfi. Bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya dari yang tadi telah kami pelajari, itu kami telah mempelajari perbedaan dari sel meiosis dan mitosis, di mana sel mitosis itu fungsinya memperbanyak sel pada proses pertumbuhan, sedangkan meiosis berfungsi sebagai mengurangi jumlah kromosom. Seperti itu, Bu. Ya, betul. Nah, Ibu tambahkan ya kesimpulannya ya. Bahwa mitosis menghasilkan 2 anakan, meiosis menghasilkan 4 anakan. Jangan lupa. Yang mitosis itu diploid persis seperti induknya, maka hasilnya diploid juga. Kalau meiosis, kromosomnya separuh dari induknya. Dan ada 4 macam tahap pembelahan sel mitosis. Ada apa aja? Tahap pertama yaitu profase, kemudian metafase, anafase, dan telofase. Alhamdulillah, pinter anak-anak Ibu ya. Nah, pembelajaran pada pagi hari ini cukup sekian. Nanti dipelajari lagi di rumah biar tidak lupa. Untuk tugas minggu depan, kerjakan modulnya ya. Nah, itu esai ada 5 soal kerjakan. Iya, Bu. Iya. Ya, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Nah, Ibu akhiri, kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh Nak Lutfi. Silakan. Ya, baik teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pelajaran pagi hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan ya. Nanti lewat Zoom lagi. Sehat-sehat anak-anak. Terima kasih, Bu. Ya.